Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar masih di tematik 1H. Kita sudah masuk di subtema 2 ya. Bagi anak-anak ibu yang belum mengumpulkan tugas pada subtema 1 kemarin, ibu tunggu ya. Karena nilainya sudah ibu rekap, masih banyak yang belum mengumpul tugas nih. Nah, baik, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, jika sudah, hari ini kita akan belajar di subtema 2 tentang kemarau. Ada yang sudah tahu apa itu kemarau? Ya, kemarau merupakan salah satu musim di Indonesia. Pada musim kemarau, hujan jarang turun, matahari terang sepanjang hari. Nah, jadi di pada musim kemarau ini biasanya kita jarang menemukan hujan turun. Nah, lihat nih, kebanyakan pada musim kemarau ada sebagian besar tanahnya mengelupas seperti pada gambar yang Ibu berikan pada layar HP kalian ya. Nah, kalian bisa melihat di halaman 28. Di sana ada Nina dan teman-temannya yang sedang bermain galasin. Nah, di sana angin bertiup sepoi-sepoi, cuacanya pun cerah. Tony dan Made bermain layang-layang di lapangan. Nina, Deli, dan Lani bermain galasin. Banyak permainan yang bisa dimainkan pada musim kemarau. Nah, permainan apa saja yang biasa kalian lakukan di rumah jika musim kemarau? Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, di sini ada Nina dan Tony yang sedang bercakap-cakap. Si Nina memberikan kalimat pujian kepada si Tony. Mohon maaf, si Tony memberikan pujian kepada Nina. Kita baca sama-sama ya. Kamu pandai sekali bermain galasin, Nina. Gerakannya gesit dan lincah. Nah, ini adalah merupakan kalimat pujian. Kalimat pujian, masih ingat ya, kemarin kalimat pujian diberikan saat kita ingin memuji orang lain. Ketika kita memberikan pujian kepada orang lain akan merasa senang. Nah, lalu Nina menanggapi. Jadi, setelah diberikan kalimat pujian, kita harus menanggapi kalimat tersebut. Nah, Nina memberikan kalimat tanggapannya. Wah, terima kasih atas pujianmu, Tony. Aku senang sekali. Kamu juga pandai menerbangkan layang-layang. Nah, dari dua kalimat ini mereka saling berhubungan. Ada kalimat pujian, jika diberikan kalimat pujian, kita harus memberikan kalimat tanggapan. Walaupun kita hanya mengucapkan terima kasih. Ingat ya, jika diberikan pujian, kita harus memberikan kalimat tanggapan. Nah, kita bisa lihat juga di halaman 29 ada Nina yang sedang mencuci tangan. Kita lihat ya. Kita perhatikan cara Nina mencuci tangan. Yang pertama, Nina membasahi tangan dengan air. Yang kedua, keran dimatikan. Nina mencuci tangan dengan sabun. Jadi saat mencuci tangan kita dengan sabun, kerannya dimatikan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, Nina membilas sabun dengan air secukupnya. Lalu Nina mematikan keran setelah mencuci tangan. Pada musim kemarau, hujan jarang turun loh. Sumber air pun semakin berkurang. Kita harus menghemat air. Nah, bagaimana cara menghemat air? Nah, jadi kita ada aturan untuk menghemat penggunaan air ya. Yang pertama, matikan keran ketika sedang menggosok gigi. Dinyalakan lagi ketika kita sudah ingin berkumur-kumur. Nah, yang kedua, menyiram tanaman dengan air bekas mencuci beras atau sayuran. Yang ketiga, matikan keran sebelum meninggalkan kamar mandi. Yang keempat, matikan keran ketika tidak dipakai. Yang kelima, menyiram tanaman dengan air bekas mencuci beras atau sayuran. Yang keenam, mencuci sepeda dengan air di dalam ember. Dan yang terakhir, menyiram tanaman
dengan alat penyiram. Nah, dengan aturan penggunaan air tersebut, kita dapat menghemat air walaupun kita menggunakan air tapi kita dapat menghematnya. Tidak boros, tidak buang-buang air. Nah, selanjutnya kita akan belajar kalimat pujian dan cara memberikan tanggapan. Kalian boleh lihat di halaman 32. Ada percakapan Tony dengan ayah dan ibunya. Kita lihat bersama-sama ya. Kamu hebat Tony, berani bermain di air, kata ayah. Ibu memberikan tanggapan. Betul sekali ayah, Tony sekarang sudah bisa menjaga keseimbangan di atas papan pelampung. Nah, lalu Toninya memberikan tanggapan juga. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Nah, jadi di sini ada si ayah yang memberikan kalimat pujian. Lalu ibu dan Tony memberikan kalimat tanggapan. Nah, ibu menanggapi pujian ayah kepada Tony. Nah, ketika teman mengucapkan kalimat pujian, kita dapat menanggapinya. Kita dapat menanggapi pujian tersebut dengan ungkapan setuju atau tidak setuju. Nah, sekarang kita lihat di halaman 33 ada kalimat pujian Deli kepada Nina. Nah, wah, Nina pandai sekali menari. Tanggapannya, betul sekali Deli, gerakan tubuhnya sungguh gemulai. Nah, ini termasuk kalimat tanggapan ya. Nah, yang kedua, ada pujian kepada Tony. Kamu sangat pandai menerbangkan layang-layang ya, Made. Lalu Made memberikan tanggapan. Wah, terima kasih Tony, kamu juga hebat bermain layang-layang. Nah, jadi kita harus memberikan tanggapan atau menanggapi pujian dari orang lain. Kalaupun kita mendengar kalimat pujian orang lain, untuk teman kita yang lain juga kita memberikan tanggapan seperti yang dilakukan ibu kepada ayah dan Tony tadi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat penimbang sederhana. Kalian boleh lihat di halaman 37. Ayo, kita belajar menimbang menggunakan alat-alat sederhana. Kalian memerlukan 1 buah hanger atau gantungan baju, 2 kantong plastik, dan juga kelereng. Boleh menggunakan batu atau benda berat lainnya ya, tapi jangan yang terlalu berat, yang bisa ditimbang dan dimasukkan ke dalam plastik. Nah, lalu kalian kaitkan kantong plastik di kedua ujung gantungan baju. Setelah sudah, gantungkan gantungan baju tadi yang sudah kalian gantungkan plastik di gagang pintu. Nah, lalu kalian timbang deh benda-benda apa saja yang kalian ingin timbang. Misalnya di plastik 1 kalian memasukkan 5 buah kelereng. Di plastik 2 kalian memasukkan 2 kelereng. Nah, lebih berat mana? Plastik 1 yang isinya 5 kelereng atau di plastik 2 yang isinya hanya 2 kelereng. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa menimbang apapun dengan alat penimbang sederhana ini, tapi tidak dengan benda yang berat sekali. Nah, karena plastiknya juga nanti tidak kuat ya. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, materinya sudah selesai. Silahkan kerjakan tugas halaman 31, 34, 38, dan halaman 39 ya. Jika kalian tidak cukup menuliskan di dalam buku paket tersebut, kalian boleh menuliskan di buku tulis. Sekian dulu materi dari ibu. Dan tugasnya dikumpul pada hari Jumat ya. Semuanya tugas dikumpul pada hari Jumat. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak Ibu.